Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia membukukan surplus sebesar 2,93 miliar dolar Amerika pada Mei 2024. Adapun surplus pada Mei ditopang oleh pertumbuhan ekspor baik secara bulanan maupun tahunan yang mencapai 22,33 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus sebesar 2,93 miliar dolar Amerika pada Mei 2024. Realisasi surplus tersebut meningkat dibandingkan April 2024 yang tercatat sebesar 2,72 miliar dolar. Tak hanya lebih tinggi dibandingkan April, surplus pada Mei 2024 juga terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau pada Mei 2023. Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,93 miliar US dollar atau naik sebesar 0,21 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020. Surplus Mei 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan Mei 2024 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas. Dengan raihan surplus neraca dagang pada Mei 2024, maka Indonesia telah secara berkelanjutan mencatatkan surplus dagang selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Adapun surplus pada Mei ditopang oleh ekspor Indonesia yang meningkat 2,86% secara tahunan mencapai 22,33 miliar dolar Amerika. Sedangkan di saat yang sama, nilai impor pada Mei lalu tercatat sebesar 19,4 miliar dolar Amerika atau turun 8,83% dibandingkan Mei 2023. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai neraca perdagangan Indonesia yang membukukan surplus 2,93 miliar dolar Amerika pada Mei 2024 menunjukkan kinerja neraca yang terus menunjukkan tren positif. Di sisi lain terkait aktivitas ekspor impor, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta pemerintah untuk meningkatkan pendampingan dan fasilitasi ekspor ke negara-negara non-tradisional guna menggenjot kinerja ekspor Indonesia. APindo mengatakan peningkatan fasilitas ekspor ini terutama diarahkan kepada negara-negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil maupun membaik di kawasan timur atau selatan atau kawasan Asia Pasifik. Meski demikian di saat yang sama APindo juga mengungkapkan bahwa saat ini kinerja ekspor manufaktur cukup sulit untuk ditingkatkan. Pasalnya selain permintaan yang lemah dan daya saing ekspor Indonesia yang terganggu akibat logistik perdagangan yang semakin mahal, sektor ini semakin tertekan karena pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin dalam yang berimbas pada produktivitas ekspor manufaktur karena menyebabkan beban pokok produksi naik signifikan. Padahal industri manufaktur umumnya masih harus mengimpor bahan baku atau bahan penolong produksi. Sementara itu di tengah capaian surplus neraca dagang ternyata ekspor dua komoditas andalan Indonesia yakni batu bara dan CPO mengalami penurunan pada Mei lalu. Seberapa besar penurunan yang terjadi berikut kita sampaikan informasinya kepada Anda. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor komoditas unggulan Indonesia merosot tajam secara bulanan dan tahunan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengungkapkan sejumlah komoditas tersebut yakni batubara dan CPO serta produk turunannya. BPS mengungkapkan ekspor dua komoditas tersebut mengalami penurunan di 4 negara tujuan utama. Meski demikian, BPS menyatakan terdapat satu komoditas ekspor unggulan yang masih memiliki kinerja positif yaitu besi dan baja. Apakah bisa dirinci ekspor batu bara dan CPO yang turun ke negara mana saja dan apa penyebabnya? Jadi ekspor batu bara pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2024 adalah ekspor ke India dan Filipina. Sedangkan untuk komoditas CPO dan turunannya mengalami penurunan adalah ke negara India dan Pakistan. Untuk Mas Stefano, Reuters ya. Badan Pusat Statistik menjelaskan nilai ekspor ketiga komoditas tersebut menyumbang 27,66% dari total ekspor non-migas pada Mei 2024. BPS merinci nilai ekspor batubara mencapai 2,5 miliar dolar Amerika pada Mei 2024, menurun 0,04% secara bulanan dan turun 16,85% secara tahunan.
Di sisi lain, ekspor komoditas besi dan baja tercatat sebesar 2,2 miliar dolar atau meningkat 1,22% dari bulan sebelumnya dan meningkat 8,3% dari periode yang sama di tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Ya, BPS mencatat ekspor batu bara turun 4,04% secara tahunan dan turun 16,85% secara tahunan. Di sisi lain, ekspor CPO juga merosot, di mana ekspor komoditas andalan Indonesia ini turun 22,19% secara tahunan dan 27,11% secara tahunan. Meskipun dua komoditas andalan ekspor Indonesia mengalami penurunan, namun secara kumulatif pelemahan ekspor di dua komoditas tersebut mampu diimbangi oleh peningkatan ekspor pada komoditas lainnya, terutama non-migas. Peningkatan ekspor non-migas diantaranya disumbang oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik, serta bagiannya sebesar 26,66% dengan andil 1,34%. Kemudian biji logam terak dan abu sebesar 25,96% dengan andil 1,09%, serta komoditas kendaraan dan bagiannya sebesar 26,8% dengan andil 1%. Adapun tujuan ekspor non-migas terbesar adalah China dengan nilai 4,73 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat dengan nilai 2,18 miliar dolar Amerika dan India senilai 1,95 miliar dolar Amerika. Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 42,39% dari total ekspor non-migas Indonesia. Selanjutnya pemirsa, dari ekspor kita bergeser ke sisi impor, di mana salah satu komoditas yang cukup mencolok dalam catatan impor Indonesia hingga Mei 2024 yakni komoditas beras. Lantas seberapa besar realisasi impor beras hingga Mei lalu? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat impor beras Indonesia masih terbilang tinggi hingga 5 bulan pertama tahun 2024. Pada periode Januari hingga Mei 2024, volume impor beras mencapai 2,2 juta ton jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Mei tahun lalu yang sebesar 854 ribu ton, maka volume impor beras tercatat meningkat 165,27%. Jadi impor pangan kita rinci yang pertama beras. Jadi beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari-Mei 2023. Kumulatifnya, bawang putih turun sebesar 2,42% dibandingkan Januari-Mei 2023. Gula naik 0,66% secara Januari-Mei dibanding Januari-Mei 2023. Terus daging jenis lembu ini turun 48,36% dibandingkan Januari-Mei 2023. Sementara itu dari sisi nilai impor, pada periode Januari hingga Mei 2024, nilai impor beras mencapai 1,44 miliar dolar Amerika. Angka tersebut naik 224,26% bila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 445 juta dolar Amerika. Lebih rinci, BPS mengungkapkan Indonesia paling banyak mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India, dan Kamboja. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pada periode Januari hingga Mei 2024, jumlah volume impor beras naik tajam sebesar 165% secara tahunan dengan total volume impor mencapai 2,2 juta ton. Tak hanya volume impor, nilai impor beras juga mencatatkan kenaikan menyentuh angka 1,44 miliar dolar Amerika. Sementara itu, selain beras, komoditas pangan lainnya juga mencatat kenaikan impor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik secara kumulatif hingga Mei 2024, impor gandum 35,31%, impor tepung gandum 14,43% dan impor gula meningkat sebesar 0,66%. Sedangkan di saat yang sama untuk komoditas pangan lainnya justru terjadi penurunan impor secara tahunan. Di antaranya komoditas bawang putih turun 2,43%, impor daging lembu turun 48,36% dan impor minyak goreng yang tercatat turun 13,43%. Sementara itu terkait dengan aktivitas impor, pengamat CSIS menilai kenaikan impor Indonesia pada bulan Mei bisa dimaklumi. Pasalnya di pertengahan tahun biasanya terjadi kenaikan impor khususnya terkait dengan bahan pangan atau dengan kata lain kenaikan impor pangan disebut sebagai fenomena yang terjadi secara musiman. Dan kita harapkan sama-sama semoga memang nilai impor yang kemudian masuk ke Indonesia dapat ditekan dan kinerja dari ekspor Indonesia ke berbagai macam negara
apakah itu pasar tradisional ataupun mungkin pasar yang baru, ini dapat meningkat secara signifikan.